Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat SPUD manapun berada, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk menyapa seluruh sahabat SPU dimanapun berada dengan kisah-kisah yang berbeda, kisah inspirasi, kisah inspiratif, kisah para nabi, kisah yang insya Allah akan meningkatkan dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat SPUD dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah tentang Nabi Musa yang pernah merasakan sakit perut. Dalam tafsir Al-Fakhr Ar-Razi dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah mengeluhkan sakit perut dalam sebuah perjalanan. Mendapati dirinya sakit perut, maka kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan aduan tentang sakit yang dirasa oleh Nabi Musa, kemudian Allah menurunkan atau memberikan petunjuk kepada Nabi Musa sebagai obat dari sakit yang diderita dengan memakan dedaunan yang harus diambil di sebuah bukit. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Nabi Musa melaksanakan perintah Allah menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian menaiki sebuah bukit untuk mengambil dan memakan dedaunan tersebut. Tak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa sembuh dari sakit yang diderita. Kemudian Nabi Musa turun dan melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian Nabi Musa mengalami sakit perut yang serupa, atau mungkin boleh dibilang sakit perut yang sama. Namun kali ini Nabi Musa tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa pengalaman sakit perut sebelumnya sudah cukup sebagai obat bagi dirinya untuk mengobati perasaan atau sakit perut yang dideritanya. Dan kemudian Nabi Musa tanpa izin atau tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian naik dan mengambil dedaunan serta memakannya di bukit tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah Nabi Musa memakan dedaunan yang sama, Nabi Musa masih merasakan sakit perut dan tidak juga merasakan kesembuhan dari memakan dedaunan tersebut. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dulu aku pernah makan daun itu, Engkau memberikan manfaat atasnya. Namun saat aku memakannya lagi, penyakitku justru semakin bertambah. Saya tidak merasakan ada kesembuhan dari memakan dedaunan tersebut." Mendengar aduan dari Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang Nabi Musa sampaikan. "Wahai Musa, sesungguhnya engkau kali pertama pergi ke padang rumput tersebut atas perintahku sehingga engkau memperoleh kesembuhan. Sedangkan yang kedua, engkau pergi ke padang rumput tersebut dan pergi tanpa perintahku, tanpa seizinku, dan kau pun tidak mengadu kepadaku. Apakah engkau merasa bahwa rumput tersebutlah yang memberikanmu kesembuhan?" Maka sahabat SBU dimanapun berada, dari kisah Nabi Musa tersebut, sesungguhnya bahwa daun yang dimakan Nabi Musa adalah syariat sebagai kesembuhan atas sakit yang diderita oleh Nabi Musa. Namun pada hakikatnya kesembuhan hanyalah atas izin Allah semata. Walaupun dalam penelitian selembar daun tersebut bisa mengandung unsur-unsur yang secara ilmiah bisa menyembuhkan sakit perut. Namun sahabat SBU dimanapun berada, harus diketahui bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta ketika kita misalnya makan rumput atau kemudian minum obat maka dengan sendirinya akan sembuh tanpa bantuan, tanpa izin dan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan jangan pernah sekalipun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melupakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita sakit, kita meminta bantuan dokter ataupun penyedia jasa pengobatan lainnya. Ketika kita pergi ke dokter atau berobat, maka seyogyanya atau sepantasnya kita selalu ingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan atas segala penyakit yang kita derita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah Nabi Musa sakit perut menjadi inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.